Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Desa Suci Bapak Ahmad Suyuti MPDI. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa sekaligus Ketua PKK Desa Suci Ibu Haja dan Nancy SPD. Yang kami hormati Bidan Desa Suci Nurlaini Devi. Yang kami hormati para pengurus dan anggota PKK Desa Suci. Yang kami hormati Koordinator Desa KKN Kolaboratif 157 serta seluruh tamu undangan dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi edukasi rumah tangga anti stunting melalui pelatihan manajemen keuangan yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya bersama membangun generasi yang sehat, kuat, dan cerdas dari Desa Suci tercinta. Ibu-ibu yang saya banggakan, kita semua sepakat bahwa keluarga adalah benteng utama pencegahan stunting. Melalui pengelolaan keuangan rumah tangga yang bijak, kita memastikan bahwa gizi anak-anak terpenuhi dengan baik, bahkan dengan anggaran sederhana. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana mengelola keuangan rumah tangga secara cerdas, memprioritaskan kebutuhan gizi, serta mencegah stunting sejak dini. Mari kita ikuti acara ini dengan penuh semangat dan harapan agar ilmu yang kita peroleh bisa langsung dipraktikkan di rumah demi masa depan anak-anak kita yang lebih baik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ainul Filia Firantika selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai rangkaian acara, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai panduan jalannya kegiatan yang akan berlangsung. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus Mars PKK. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat penyampaian materi. Acara yang kelima sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir dokumentasi. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus Mars PKK. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk acara yang ketiga yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Suci, Bapak Ahmad Suyuti MPDI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat seluruh mahasiswa-mahasiswi kolaborasi tahun 2025, yang terhormat ibu kader dan ibu-ibu PKK beserta ibu tim penggerak PKK, ketua tim penggerak PKK yang dihormati. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Dengan rahmat Allah kita semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir dalam rangka pertemuan pada hari ini. Kedua kalinya shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita hadir dalam rangka pertemuan hari ini, yaitu menghadiri acara rutin gitu, rapat rutin setiap bulan ibu-ibu kader dan ibu-ibu PKK yang nantinya akan diisi oleh adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Karena perlu kita ketahui ibu-ibu sekalian, bahwasanya desa kita sekarang kehadiran mahasiswa-mahasiswi, yaitu mahasiswa kolaborasi, sebanyak 12 mahasiswa-mahasiswi yang terdiri dari berbagai universitas di Kabupaten Jember. Kebetulan ini semua dari Kabupaten Jember, yang tujuannya ingin menggali data yang valid tentang anak-anak kita. Jadi bagaimana stunting di Desa Suci ini, berapa jumlahnya dan lain sebagainya, nanti akan didata oleh adik-adik yang catatannya itu, hasilnya itu sangat dibutuhkan oleh Pemkab Kabupaten Jember dalam rangka untuk menangani, mengurangi daripada anak-anak stunting itu dari jalan apa saja. Kehadiran mahasiswa-mahasiswi kolaborasi ini disingkat dengan kata Desa Cinta, karena sekarang musimnya Pak Fawa itu karena cinta. Dari apa kata-kata cinta itu adalah merupakan akronim dari yang pertama, cinta cerdas. Jadi mengharapkan anak-anak generasi kita yang masih di bawah umur 2 tahun ini diharapkan ke depannya menjadi anak-anak yang cerdas. Yang kedua, inklusif. Jadi walaupun kehadiran mereka itu oleh orang tuanya siapa yang tidak menginginkan anak yang sehat, anak yang sempurna, anak yang lengkap, namun disitulah letaknya bahwa orang tua itu tidak mempunyai kemampuan untuk menjadikan anak yang cerdas, anak yang sempurna. Semua itu Allah yang atur. Kita tinggal menyukuri dan menerima, sekaligus juga merawat bagaimana tumbuh kembang anak menjadi anak yang sehat lahir dan batinnya. Itu. Yang ketiga yaitu tangguh. Jadi menjadikan anak generasi ke depan diinginkan oleh pemerintah itu menjadi anak-anak yang tangguh di dalam menatap kehidupannya. Kita mengantarkan ke jenjang kedewasaan selaku orang tua, menginginkan juga sama, ingin mempunyai anak yang sehat baik lahiriah maupun batinnya. Cerdas lahirnya, cerdas juga batinnya. Dan semua itu kita upaya maksimal, tidak hanya berpasrah diri, ya wis ngono pancen takdir. Tidak seperti itu, tapi takdir itu adalah setelah berusaha semaksimal mungkin. Baru di situ ada kata-kata tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah sesudah berusaha. Itulah ibu-ibu sekalian. Untuk itu saya sangat senang sekali dengan pelatihan pada hari ini yang diadakan oleh adik-adik mahasiswa. Semoga ini
berjalan lancar, sekaligus ibu-ibu mengikuti dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang disampaikan bisa diterima sekaligus bisa dipraktekkan di rumah masing-masing dan sekaligus juga bisa menggetok tularkan ilmu kita yang telah kita dapatkan kepada lingkungan masing-masing. Saya kira itu aja sambutan saya dari saya, Bapak Ibu sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan pada hari ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk sambutan yang kedua, yaitu Ibu Haja Darmaningsih sekaligus Ketua PKK Desa Suci. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang lain, yang saya hormati Ibu Bidan Desa yang masih belum hadir, sebentar lagi hadir, Ibu Devi. Yang saya hormati mahasiswa kolaborasi dari berbagai universitas di Jember, yaitu dari 3 universitas, yaitu dari UNED, dari UIJ, dan dari UIN. Yang saya hormati ibu-ibu kader PKK, kader Posyandu, guru PAUD, juga di sini juga ada bank sampah juga ada. Jadi di sini bermacam-macam kelompok yang ada di pertemuan pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Balai Desa Suci dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam patutlah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang serba-serbi. Ibu-ibu yang ada pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu masalah pembinaan kader Posyandu dari Pokja 4 Kabupaten yang nanti dilaksanakan pada tanggal 30 Juli di Kecamatan Panti. Yang kedua yaitu kedatangan atau kehadiran KKN kolaborasi. Yang ketiga masalah PMT, pemanfaatan tanah pekarangan. Yang kelima yaitu informasi dari pelatihan dasar Posyandu yang diadakan di Jember Lor selama 4 hari oleh kader-kader Posyandu Desa Suci yang mewakili Kecamatan Panti. Yang keenam yaitu masalah Karnaval Desa Suci. Yang ketujuh yaitu masalah pameran Expo produk unggulan desa. Ibu-ibu yang ada pada hari ini, saya akan membahas nomor 1 pembinaan kader Posyandu dari Pokja 4 Kabupaten. Nanti setiap Posyandu itu mengirimkan 1 orang untuk mengikuti pembinaan kader Posyandu di tingkat kecamatan pada tanggal 30 Juli hari Rabu. Itu nanti siapa yang akan dikirim oleh Bu Devi nanti akan didata dari 14 Posyandu, dan nanti setiap pos
itu harus menyiapkan buku tulis 3 biji yang berisi 38 lembar. Untuk bukunya nanti saya yang menyiapkan dengan pensilnya, jenengan tidak usah membawa, nanti saya yang menyiapkan untuk buku itu. Terus apa saja yang harus dibawa untuk pembinaan itu? Nah, yang pertama yang harus disiapkan oleh masing-masing kader posyandu, 1, data stunting by name by dress. Yang kedua, data bayi balita gizi buruk. Yang ketiga, data bayi balita gizi kurang. Ya, data ini berasal dari posyandu masing-masing. Nanti yang harus disiapkan setiap posyandu. Oleh sebab itu, panjenengan nanti dibimbing oleh Bu Devi untuk menyiapkan ini. Setelah punya dari pos-pos masing-masing, lalu direkap dalam satu desa oleh Pokjam 4 desa. Seperti itu ibu-ibu. Jadi nanti mungkin hari apa secepatnya kader harus kumpul lagi untuk mengisi ini. Gimana ibu-ibu? Kader siap? Harus siap. Nanti karena desa kita ini desa lokus stunting di Kecamatan Panti, yang lokus itu Desa Suci dan Pakis. Berarti anak stunting di Desa Suci itu paling banyak. Ini di Kabupaten Jember ada 30, termasuk 2 dari panti, yaitu Desa Suci dan Desa Pakis. Nah ini sampai-sampai pemerintah menurunkan KKN atau datang ke desa-desa untuk mendata anak stunting, yaitu dari KKN kolaborasi ini. Seperti itu. Yang kedua, masalah KKN kolaborasi tadi sudah dibahas sedikit oleh Bapak Kades. Tujuannya anak-anak kolaborasi ini untuk mendata anak stunting yang ada di Desa Suci dan nanti dilaporkan ke kabupaten, ya, pemerintahan kabupaten, data yang valid. Terus nanti ada tindak lanjutnya, mungkin selain dari pemberian makanan tambahannya berupa makanan bergizi, mungkin juga ada penanganan serius tentang kesehatannya. Jadi nanti di Rumah Sakit Dr. Subandi itu akan menangani anak-anak yang stunting ini yang kesehatannya seperti itu. Jadi bukan hanya gizinya saja, tapi kesehatannya juga akan ditangani secara serius seperti itu. Itu enggak ibu-ibu? Dan juga nanti anak KKN ini juga mendata anak-anak yang ini putus sekolah, pernikahan dini. Yang dimaksud pernikahan dini ini adalah anak yang nikah sebelum umur 19 dan anak yang sudah nikah, ya, yang kurang dari 19 ini. Ini nanti didata oleh adik-adik semua untuk mencari data yang valid. Oleh sebab itu saya mohon kepada kader posyandu, PKK, juga guru PAUD yang lain, kalau ada adik-adik yang datang ke rumah, mohon dibantu. Misalnya di sana ada anak yang pernikahan dini seperti itu. Selain
dari kesranya, dari Pak Mudinnya, juga lingkungan yang paling dekat itu adalah panjenengan juga RT RW seperti itu. Biar anak-anak dari KKN kolaborasi ini tidak mengalami kesulitan dan berjalan dengan lancar. Ini demi masyarakat Desa Suci. Tuh. Selanjutnya, sambutan dari Koordinator Desa KKN Kolaboratif 157 kepada Saudara Rafikar Hanindya kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Suyuti selaku Kepala Desa Suci dan seluruh staf Desa Suci. Yang saya hormati Ibu Darminingsih selaku Ketua PKK dan seluruh anggota Ibu PKK dan kader-kader yang hadir pada kesempatan hari ini. Puja dan puji syukur saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmatnya kita bisa berkumpul semua di sini untuk menghadiri ke acara di pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafikar Hanindya Armanuda selaku koordinator desa dari kelompok KKN Desa Suci tahun 2025. Kami dari kelompok KKN hadir sebagai bentuk pengabdian untuk pengabdian dari masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh Desa Suci sendiri itu adalah stunting ya Bu ya. Jadi kami juga mendapat data dari Pemkab itu Desa Suci itu termasuk dari 30 desa yang tertinggi dalam angka stunting. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini kami ingin membagi sedikit pengetahuan kami tentang manajemen keuangan agar ibu-ibu semua bisa mengatur untuk keuangan ibu-ibu dengan bisa menghadirkan makanan bergizi bagi anak-anak dan mengalokasikan dana-dana sebagai skala prioritas bagi ibu-ibu semuanya. Kami juga mengajak ibu-ibu bisa berdiskusi bersama kami semua dan mungkin bisa menyampaikan pengalamannya dalam manajemen keuangan ini agar kami juga bisa berdiskusi bersama dan belajar bersama tentang manajemen keuangan seperti ini. Baik, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Darminingsih agar kelompok KKN kami bisa ikut masuk dalam forum yang diadakan oleh Ibu Darminingsih. Saya mewakili kelompok saya juga meminta maaf kalau dari awal kehadiran kami di desa ini ada perbuatan atau perkataan yang kami salah. Saya mewakili teman-teman saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Rafikar Hanindya atas sambutannya. Baik, selanjutnya memasuki acara yang keempat, sesi penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Jati Cesi Karin Utomo. Padanya kami persilahkan. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Baik, saya Karin dari perwakilan peserta KKN Kolaboratif 157. Hari ini akan menyampaikan materi mengenai edukasi keuangan keluarga untuk cegah stunting di Desa Suci. Baik, di sini apa sih
akan kita jelaskan. Jadi yang akan kita jelaskan itu adalah sosialisasi agar bisa lebih baik, lebih bijak dalam mengatur keuangan rumah tangga, tahu cara mencegah stunting pada anak, dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Lalu, sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui apa itu program Desa Edukasi Anti Stunting. Jadi, program Desa Edukasi Anti Stunting ini adalah sebuah inisiatif komprehensif yang dirancang oleh kelompok kami KKN 157 khusus untuk memberdayakan keluarga di Desa Suci dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pendekatan terpadu antara manajemen keuangan rumah tangga dan pencegahan stunting. Jadi program ini tuh lahir dari pemahaman bahwa masalah stunting itu tidak hanya berkaitan dengan aspek gizi semata, tetapi erat kaitannya dengan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal. Next. Nah, dalam mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama, bisa dengan mengelola uang rumah tangga dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Karin atas penyampaian materinya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Ulil Absar Abdallah. Kepada Saudara Ulil kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Absar Abdallah. Saya berasal dari Universitas Jember dengan jurusan manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan rumah tangga. Sebelum menjelaskan, saya ingin tanya kepada ibu-ibu semua nih. Apa ibu-ibu semua di sini tahu apa itu manajemen keuangan? Ada yang tahu nggak? Nah, betul. Ya, jadi manajemen keuangan rumah tangga adalah cara mengatur keuangan keluarga agar mencukupi kebutuhan sehari-hari, memiliki sisa untuk ditabung dan mampu membeli makanan bergizi serta menghindari perilaku boros dan utang. Next. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam mengelola keuangan. Yang pertama yaitu catat semua pemasukan. Nah, pemasukan ini terdiri dari yang pertama gaji suami, gaji istri serta hasil penjualan dan lain-lain. Jadi kita itu semua mencatat pemasukan yang ada dalam keluarga kita nantinya. Terus yang kedua yaitu catat semua pengeluaran. Nah, pengeluaran ini terdiri dari yang pertama belanja masakan atau sayuran dan lain. Yang kedua yaitu biaya listrik dan air. Dan yang ketiga yaitu biaya kesehatan. Nah, namun biaya kesehatan ini sekarang ibu-ibu apa sudah tahu program dari pemerintah Kabupaten Jember tentang UHC? Baik, saya kasih tahu ya, program UHC yaitu Universal Health Program Coverage, yang dimana itu kita bisa berobat atau mendapatkan pelayanan secara gratis di puskesmas terdekat. Apa sudah tahu UHC? Nah itu, jadi kita bisa menghemat dengan mengurangi biaya kesehatan. Nah, lalu dari mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, maka kita yaitu selanjutnya menghitung sisa uang. Nah, contoh pemasukan di sini. Yang pertama ada gaji Pak Ahmad sebesar 2 juta. Nah, kan contoh kasus saja ya Ibu. Nah, terus ada dari keluarga tersebut ada sebuah usaha yaitu jualan tempe. Nah, dari penjualan tempe itu yaitu sebesar Rp800.000. Selanjutnya itu mendapatkan pemasukan yaitu hasil panen dari sawah sebesar Rp300.000. Nah, jadi total dari pemasukan keluarga Pak Ahmad yaitu sebesar Rp3.100.000. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam mengelola keuangan. Nah, di sini pengeluaran yang pertama yaitu belanja makanan. Belanja makanan itu meliputi beras, terus sayur mayur, daging, telur dan lain-lain. Yaitu mungkin sebesar Rp1.500.000. Lalu pengeluaran yang kedua yaitu listrik dan air sebesar Rp200.000. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan anak atau uang saku anak. Selanjutnya kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan sekunder sebesar Rp100.000. Nah, kebutuhan sekunder ini meliputi sabun, sikat gigi, odol dan lain sebagainya.
sebesar skincare-an Bu. Berarti celongnya Bu. Soalnya itu kebutuhan sekunder yaitu sebesar Rp100.000. Selanjutnya kebutuhan yang kelima yaitu bensin. Pastinya kan kalau keluar-keluar perlu bensin ya Bu. Jadi itu sebesar Rp200.000. Dan selanjutnya yaitu biaya lain-lain sebesar Rp150.000. Nah, total dari pengeluaran studi kasih ini yaitu sebesar Rp2.350.000. Next. Dari yang tadi kita ketahui kan pemasukan keluarga Pak Ahmad yaitu sebesar Rp3.100.000 dan pengeluarannya yaitu sebesar Rp2.350.000 dan menghasilkan sisa uang dari keluarga Pak Ahmad yaitu Rp750.000. Next. Nah, selanjutnya ini pembagian pengeluaran biaya. Nah, aturan yang pertama yaitu aturan 50% untuk kebutuhan pokok dengan pemasukan Rp3.100.000 tadi. Nah, jadi 50% dari Rp3.100.000 itu adalah Rp1.550.000. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengeluarannya. Yang pertama kebutuhan pokok yaitu belanja makanan, beras, telur, daging dan lain sebagainya itu sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya listrik dan air sebesar Rp200.000 dan kebutuhan anak sebesar Rp150.000. Next. Pemisahan Bu. Nah, terus selanjutnya aturan yang kedua yaitu aturan 30% untuk kebutuhan tersier dengan pemasukan Rp3.100.000. Nah, jadi 30% dari Rp3.100.000 itu menghasilkan Rp930.000. Nah, uang jajan untuk anak ini masuk di sini nantinya yaitu sebesar Rp300.000. Selanjutnya beli baju yaitu sebesar Rp200.000. Pulsa HP atau paketan atau wifi juga bisa itu sebesar Rp100.000. Nah, ini juga menghasilkan sisa dari Rp930.000 menghasilkan Rp330.000. Next. Nah, selanjutnya aturan yang ketiga yaitu 20%. Aturan 20% di sini untuk tabungan dengan pemasukan Rp3.100.000. Nah, jadi 20% dari Rp3.100.000 ini adalah Rp620.000. Nah, jadi tabungan yang pertama itu untuk tabungan bank yaitu sebesar Rp400.000 dan selanjutnya dana darurat. Nah, dana darurat ini misalkan ingin membeli sesuatu dengan mendadak. Nah, ini bisa digunakan untuk menggunakan dana darurat tersebut. Nah, jadi Rp400.000 ditambah Rp220.000 menghasilkan Rp620.000 tadi. Next. Nah, ini selanjutnya tips belanja hemat dan bergizi. Yang pertama yaitu perencanaan belanja. Yang selanjutnya buat daftar belanja. Nah, sebelum ke pasar ya, ini kita harus membuat daftar belanja terlebih dahulu, tulis semua yang dibutuhkan. Nah, itu perkiraan harganya, lalu bawa uang sesuai daftar belanja. Nah, ini ibu-ibu nggak usah repot-repot ya, soalnya sekarang dari Dinas Perdagangan Kabupaten Jember itu sudah ada list dari harga masing-masing bahan pokok bapakting dari masing-masing kecamatan. Selanjutnya yang kedua yaitu belanja di pasar tradisional. Kelebihan dari belanja di pasar tradisional ini adalah yang pertama, harga lebih murah daripada di supermarket. Terus yang kedua, bisa ditawar. Nah, ini ibu sering nawar belanja ya pasti ya. Iya benar. Selanjutnya kelebihan yang ketiga yaitu sayur lebih segar. Nah, yang keempat, kita sama-sama saling mendukung ekonomi lokal terutama yang ada di desa suci ini. Selanjutnya waktu belanja yang tepat. Nah, saran dari kami, waktu yang belanja paling tepat itu pagi hari. Nah, ini untuk belanja untuk sayuran yang masih segar. Lalu pada sore hari harga mulai turun. Kenapa? Karena sayurannya kan sudah mulai layu gitu kan. Ya. Ya. Nah, pada akhir bulan. Nah, kenapa akhir bulan? Karena biasanya kan akhir bulan itu kan kayak mendekati, biasanya para pedagang pada akhir bulan itu ingin menyetop di bulan baru. Jadi pada akhir bulan itu biasanya para pedagang sering memberikan diskon. Next.
Nah ini contoh daftar, nah ini contoh kasus daftar belanja mingguan Ibu Siti. Nah daftar belanja minggu ini ada tanggal 1 sampai soalnya di sini ada contoh kasus daftar belanja mingguan Bu Siti. Daftar belanja minggu ini yaitu tertanggal mulai tanggal 1 sampai 7 Agustus dengan budget Rp300.000. Nah kebutuhan pokok yang pertama yaitu beras 5 kilo dengan harga Rp60.000. Kenapa? Duh, ini kan belanja mingguan Ibu. Setiap minggu belanja murah. Ini kami studi kasusnya untuk 4 orang saja satu keluarga. Kurang juga. Yang beli 25 kilo beli Bu. Ya. Nah terus, nah lalu kita membeli minyak goreng 2 liter sebesar Rp30.000, gula 1 kilo Rp15.000, garam Rp10.000. Nah protein, nah ini yang penting untuk menangani stunting ya Bu. Nah di sini kami ngambil contoh protein dari untuk menangani stunting yaitu telur sebesar 1 kilo yaitu Rp25.000. Lalu yang kedua ada ikan tongkol ikan tongkol 1 kilo yaitu sebesar Rp30.000. Nah ini beli tempe juga. Kenapa? Sip aja guys. Iya. Beli abu aja sekarang Bu. Nah, lalu ini ada tempe tahu. Nah, ini penting juga. Nah, ini merupakan tempe tahu ini penting karena merupakan protein yang murah ya untuk menangani stunting. Lalu kita membeli sayuran. Nah, ini juga sayuran merupakan sayuran yang untuk menangani stunting yaitu di sini ada kangkung, bayam, wortel dan tomat. Masalahnya di sini buah ya, Bu. Buah pisang 1 sisir yang sebesar Rp15.000 dan jeruk 1 kilo Rp20.000. Di sini ibu-ibu biasanya makan buah apa ini ya? Kalpas. Kok jagung Bu? Masalahnya lain-lain. Nah, ini merupakan contoh yang tadi yaitu sabun cuci, terus pasta gigi dan mie instan 10 bungkus. Nah ini jika ditotal dari keseluruhan studi kasus ini yaitu menghasilkan total Rp298.000. Masih kembali Rp2.000 ini Bu. Dari Rp300.000 itu. Next. Beli air termi bayi Bu, cek ini sedap, lebih murah. Nah, lalu di sini ada protein yang murah tapi bergizi. Nah, di sini contoh referensinya yaitu telur ayam yaitu Rp2.500 per butir. Lalu ikan tongkol Rp30.000 per kilo yaitu tempe. Tempe di sini harganya berapa? Nah, sama kan? Nah. Nah ya, lalu di sini ada tahu 1.000. Di sini tahu berapa harganya? Cek lama dulu karena mahal kali di sini. Nah lalu di sini ada ayam yaitu 40.000 per ekor. Lalu sayuran lokal yang murah. Nah ini merupakan referensi sayuran untuk menangani stunting. Yang pertama ada kangkung, bayam, kacang panjang, wortel dan mabusia. Misalnya di sini ada buah. Kelor bukan buah Bu. Nah, lalu di sini ada buah yaitu gede, jeruk, pepaja, dan cembuh. Nah,
Iya. Nah, ini merupakan contoh menu makanan bergizi anti stunting. Nah, prinsip makanan anti stunting. Yang pertama ada makanan yang harus mengandung. Yang pertama karbohidrat. Nah, karbohidrat ini fungsinya untuk sumber tenaga. Contohnya benih aja beri apa? Benih aja beri ya. Nah, selanjutnya ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini fungsinya untuk sumber tenaga. Contohnya yaitu nasi, singkong, ubi. Nah, di sini ibu-ibu makanya pakai nasi, singkong apa ubi kira-kira? Nasi. Nah, selanjutnya ini protein. Nah, fungsinya protein ini untuk pertumbuhan dan perkembangan kita nantinya. Nah, di sini contoh referensinya ada ikan, telur, tempe, dan tahu. Selanjutnya di sini ada vitamin dan mineral untuk daya tahan tubuh. Nah, contohnya di sini sayur dan buah. Selanjutnya lemak sehat. Nah, lemak sehat fungsinya untuk perkembangan otak dan pinter, Bu. Ya. Nah, nggak apa-apa minta. Yang penting jangan nyolong ya aja ya, Bu. Yang penting jangan kecok Tessa. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan otak, yaitu di sini contoh referensinya yaitu minyak ikan dan minyak kelapa. Next. Nah, di sini merupakan contoh menu makanan bergizi anti stunting. Nah, contoh menu kalian menu hari Senin, budget per hari 50.000 untuk 4 orang keluarga. Tak cukup. Tak cukup. Iya. Nah, ini ada sarapan dengan budget 12.000. Nah, ini nantinya ada nasi, telur, sayur bayam dan air. Tentunya makan siang dengan budget 20.000 dengan menunya yaitu nasi, ikan tongkol, sayur sop, tempe dan air. Selanjutnya makan malam dengan menu nasi, sayur, sambal, tahu dan air putih. Nah, ini contoh apa ya istilahnya? Makanan akhir apa namanya, Mas? Contohnya? Makan akhir. Dessert, betul. Di sini ibu makan dessert ke kita. Ada dessert ya. Es campur ya. Nah, di sini tuh ada contohnya pisang dan air putih. Nah, ibu-ibu di sini sehari makan berapa kali kira-kira kalau boleh tahu? 2-3 kali semua ya rata-rata ya. Kan 5, cek benyakan Bu. Nah, ini contoh menu mingguan keluarga anti stunting. Bisa dilihat Bu. Jadi biar keluarganya sampean semua ini bisa terhindar dari anti stunting. Nah, ini contoh referensi dari menu mingguan yang sudah kita list di sini. Tak pada, pembesar Mas, bisa nggak Mas? Pembesar. Tak pada kan? Nah, ini contoh. Tidak kenyang. Sudah dilihat semua? Sudah, next. Nah, ini mengapa harus menabung? Kira-kira kenapa ya harus menabung? Nah, yang pertama manfaat menabung. Ada uang saat kebutuhan mendadak. Contohnya, misalnya anaknya pengen HP, kita nggak punya uang. Nah, ini dana uang ini bisa digunakan untuk beli HP anaknya itu, Bu. Apa? Oh. Genang bunga takonggone mati astagfirullah. Nah, selanjutnya panen. Banyak sawahnya kebir ya berarti. Berapa hektar sawahnya, Bu? Nah, selanjutnya itu bisa beli kebutuhan penting ya.
Ya contoh yang saya sebutkan tadi, yang pertama tenang pikiran. Karena apa? Menabung karena tenang pikiran. Nah, karena punya uang. Betul. Dan nggak punya hutang. Nah, betul. Mantap. Nah, soalnya dari hasil menabung itu kita bisa modal usaha kecil-kecilan, Bu. Nah, ini merupakan contoh menabung untuk pemula. Yang pertama, kita menabung dari kecil-kecilan aja. Bisa 2.000 sampai 5.000 per hari. Dengan cara siapkan celengan, lalu setiap hari masukkan uang receh, ngajak dibuka selama 3 bulan. Joget beli bakso, tak tahan ya. Nah, lalu dari hasil 3 bulan itu kita bisa menghasilkan uang sebesar 180 hingga 450 per 3 bulan. Selanjutnya tabungan arisan RT 50.000 per bulan. Di sini ada arisan nggak, Bu? Banyak arisan lah. Banyak pesen nggak berarti ya? Nah, yang pertama itu bisa ikut arisan RT atau kelompok. Nah, saya bayar rutin per bulan. Nah, saya dapat giliran arisan, berarti kan penting. Banyak uangnya berarti, ya kan? Lalu, nah dari hasil uang arisan ini bisa digunakan untuk modal usaha atau kebutuhan besar. Nah, selanjutnya nabung di bank. Ibu-ibu ini semua nabung di bank nggak ya? Pakai bank apa? Bank apa? Pakai bangkrut. Astagfirullah. Bangunan. Nah, dengan tata cara yang pertama buka rekening di bank. Bank terdekat di sini BRI gak sih ya? Ya, berarti ya. Bank Mekar. Apa kayak Mekar, Bu? Bank Kuncup. Asalnya yaitu setor rutin tiap bulan. Nah, ini dapat bunga, tapi ini kami tidak menyarankan dapat bunga karena apa? Bunga itu merupakan apa, Bu? Bunga bank. Nah, betul. Nah, bunga bank itu merupakan riba. Nah, selanjutnya dari hasil kita nabung di bank itu pasti aman dan terjamin karena gak bakalan hilang. Next. Kenapa kok bisa hilang? Kok bisa, Bu? Tanya, itu perlu ditanyakan ke keamanan bank berarti. Astagfirullah. Nah, pakai bank yang terpercaya saja, Bu. Pakai bank BUMN. Pasti enak itu. Nah, selanjutnya yaitu ada target menabung keluarga. Tadi yang sudah dijelaskan, dana darurat dari 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Nah, dari menabung ini bisa digunakan untuk dana darurat. Yang pertama untuk kebutuhan mendadak, sakit dan kehilangan pekerjaan, kerusakan rumah. Nah, targetnya dari menabung dari 3 sampai 6 bulan itu sebesar 6 juta hingga 12 juta rupiah. Cek benyakan ya, Bu. Nah, selanjutnya tabungan pendidikan anak. Nah, kenapa? Karena ini pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencerdaskan anak-anak ibu semua ya. Selanjutnya biaya sekolah yang semakin mahal, ya kan? Pastinya kayak kita beli buku, terus beli apa lagi? Biasanya kebutuhan sekolah apa aja, Bu? Tas, buku, sepatu ya. Laptop dan lain-lain. Nah, samu juga. Nah, ini mulai dari anak masih kecil. Nah, jadi jika ibu-ibu punya anak yang masih kecil, usahakan menabung mulai dini. Biar kalau besar itu, astagfirullah. Nah, target per anak itu dari gaji 3.100.000 tadi. Nah, itu kan jika sudah besar, anak yang udah gede itu bisa menghasilkan 50 juta rupiah. Soalnya itu tabungan hari raya. Di sini ada Lebaran, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Nah, biasanya ibu kalau Lebaran beli baju enggak? Beli baju enggak? Beli baju buat anak apa diri sendiri? Ayo. Iya. Nah, dari beli baju juga makanan khas. Biasanya pas hari raya masak enggak? Masak apa biasanya? Opor? Apa? Nah,
targetnya yaitu sebesar 2 juta per tahun. Next. Nah, ini contoh studi kasus kisah sukses keluarga Pak Budi. Ada yang suaminya Pak Budi di sini. Istrinya Pak Budi di sini. Tak ada ya? Nah, ini sebelum mengikuti program ini penghasilan maaf di situ mungkin ada salah ketik ya. Penghasilan Pak Budi itu sebesar 2 juta per bulan. Nah, itu dari studi kasus tersebut itu selalu habis tiap bulan dan anak sering sakit-sakitan. Nah, tidak punya tabungan. Karena apa? Pak Budi ini tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Nah, lalu setelah mengikuti program ini, Pak Budi itu mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran dari tiap bulannya, lalu berbelanja pakai daftar belanja, lalu masak makanan yang bergizi di rumah dan bisa menabung sebesar 500.000 per bulan. Nah, hasilnya setelah 1 tahun yaitu keluarga Pak Budi ini punya tabungan sebesar 6 juta rupiah dan lalu anaknya jarang sakit. Lalu tinggi dan berat anak normal, artinya ini tidak stunting ya. Lalu keluarga lebih bahagia. Artinya di sini kan keluarga ingin bahagia ya Bu ya. Nah betul. Next. Nah ini latihan. Di sini ada latihan menghitung budget bulanan. Ini beda studi kasus ya Bu. Yang tadi keluarga Pak Budi, sekarang keluarga Pak Tono untuk 4 orang. Dengan penghasilan total yaitu sebesar 3 juta rupiah. Nah, 50% dari 3 juta rupiah berapa Bu? Nah, itu udah ada ya. Nah, di sini 1.500.000 ini bisa digunakan untuk membeli makanan pokok dan sanggup anak lainnya. Lalu ada listrik, air dan gas. Di sini listrik biasanya habis berapa per bulan Bu? 50. Nah lalu soki dulu kulkas dulu Bu. Lalu di sini 30% untuk keinginan. Nah dari studi kasus ini maka 30% dari 3 juta menghasilkan 900.000 rupiah. Nah di sini dari 900.000 rupiah itu kita klasifikasikan menjadi yang pertama jajan untuk anak sebesar 300.000 rupiah, selanjutnya pulsa dan internet sebesar 200.000 rupiah. Di sini masih pakai internet gitu apa wifi sudah Bu? Sudah pakai wifi ya? Oh iya, berapa bulanannya wifi? Oh 100 ya, ya. Misalnya di sini ada beli baju dan sepatu sebesar 400.000 rupiah. Nah, selanjutnya di sini 20% dana ini digunakan untuk tabungan yaitu sebesar 600.000 rupiah. Nah tabungan bank di sini dalam studi kasus ini yaitu 400.000 rupiah dan dana darurat yaitu sebesar 200.000 rupiah. Next. Nah, manfaat dari mengikuti program ini yaitu yang pertama lebih sehat, anak tidak stunting, keluarga sehat. Selanjutnya lebih sejahtera, uang cukup dan tidak berhutang. Selanjutnya lebih tenang, ada tabungan untuk masa depan. Selanjutnya lebih bahagia, yaitu kebutuhan terpenuhi dengan baik. Selanjutnya komitmen bersama, menerapkan manajemen keuangan di rumah, memberikan makanan bergizi untuk keluarga, saling membantu sesama warga. Selanjutnya dukungan program, tim KKN akan membantu dengan yang pertama pelatihan rutin setiap minggu, yang kedua yaitu konsultasi masalah keuangan keluarga, yang ketiga yaitu pemantauan pertumbuhan anak, dan yang terakhir yaitu evaluasi program setiap minggunya. Next. Nah ini merupakan contoh daftar belanja ibu-ibu, misal mau silakan bisa difoto dulu. Jadi ini merupakan contoh lampiran dari daftar kebutuhan. Nah ini yang pertama ada catatan keuangan keluarga, terus ada daftar belanja mingguan, lalu ada target menabung keluarga. Next. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada MC. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammadul Absar Abdallah atas penyampaian materinya. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Baik, kepada ibu-ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Membicarakan tentang makan kita ya. Solusi itu kan setiap minggu atau setiap bulan kita itu mesti ada pengeluaran yang tidak terduga.
seperti koleman, orang meninggal. Nah itu solusinya seperti apa? Masih itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kan pengeluaran tidak terduga seperti koleman gitu ya Bu. Nah itu nantinya kita harus menyediakan kayak semacam dana darurat, makanya itu kita nah nah makanya itu kita jangan menghabiskan seluruh keuangannya, maka kita harus membuat laporan keuangan keluarga. Nah oleh karena itu kami menyarankan membuat draft laporan keuangan yang tadinya 50, 30, dan 20 di mana 50% ini digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan belanja bahan pokok gitu, dan 30% ini untuk kebutuhan tersier kayak semacam sabun, beras, dan lain sebagainya, dan 20% dari gaji panjenengan itu digunakan untuk menabung dan investasi atau yaitu dana darurat tadi. Jadi kami menyarankan panjenengan memakai sistem 50, 30, dan 20. Apakah sudah menjawab Ibu? Tak menjawab kan? Sudah. Oke. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kita membuka 3 pertanyaan sini. Ayo Bu. Ayo Bu, 2 lagi. Oh, ke depan Bu, ke depan. Tarabah ke depan. Sebutin nama sama asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Swati dari Rambutan 32, izin bertanya. Itu tadi kan rank dalam 1 minggu dan penghasilan dalam per minggunya gitu ya, per 1 bulan. Terus bagaimana caranya kita itu bisa menambah penghasilan untuk menutupi kekurangan? Ya itu. Ya maksudnya bagaimana caranya gitu loh. Oke, paham. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kan kita kayak semacam penghasilan tambahan ya, pertanyaannya ya. Nah, itu contoh dari penghasilan tambahan itu minimal kita bisa jualan kecil-kecilan kayak jualan snack es gitu kan pasti laku, tahu kocek, iya kan? Pasti laku kan? Nah, kita sebagai sebagai ibu-ibu juga harus punya inisiatif kayak semacam cari penghasilan tambahan, contohnya kayak jualan kecil-kecilan, terus kayak nanam lombok gitu, itu kan bisa di pekarangan rumah, itu nanti bisa dijual. Sudah. Oh, sudah punya warung. Walah, iya. Ya. Saya kurang melolo Bu Ibu gitu ya. Iya. Jadi mungkin kami bisa menyarankan itu ya Bu. Jadi ibu-ibu bisa kayak semacam membuka jualan kecil-kecilan untuk penghasilan tambahan itu sendiri. Mungkin itu ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, ayo yang terakhir. Ayo terakhir ada enggak? Ayo satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi ayo Bu. Satu pertanyaan lagi terakhir. Ayo Bu, satu lagi. Semangat, mana jiwa mamanya ini? Ayo Ibu, satu terakhir, pertanyaan terakhir nih. Ayo pertanyaan terakhir. Bu, ayo. Ambil tanya. Ayo gak apa-apa, terserah sudah. Oh, Ibu maju Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati dari Rambutan 36. Saya mau bertanya, kan kalau di desa penghasilannya itu tidak tetap. Terus cara melihatnya kan dalam 1 minggu pun penghasilannya tidak mesti, maksudnya dapat 600.000 gitu, tidak seperti pegawai ya. Itu cara mengelolanya bagaimana kalau penghasilannya tidak tetap? Sedangkan pengeluarannya setiap hari sama anak untuk belanja, terus tidak tergak itu. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, penghasilan pengeluarannya nggak tetap gitu ya Bu, pendapatannya ya. Yang pertama itu kan sudah saya jelaskan tadi, Doi harus kerja dong Bu, biar sejahtera. Kan tak kerja tak makan Bu, iya kan? Nah, yang pertama itu kami menyarankan untuk yang pertama selalu mencatat pemasukan yang ada. Lalu setelah mencatat, kita juga harus mencatat pengeluaran yang kita keluarkan. Contohnya pemasukan kita setiap minggunya 600.000. Nah, pengeluaran juga harus dicatat juga Bu, biar kita tahu dan bisa mengevaluasi kenapa kok bisa habis banyak. Mungkin itu sih yang bisa saya sarankan. Kenapa Bu? Nah, ya itulah fungsinya memanajemen keuangan Bu. Jadi kita harus memanage atau mengatur keuangan biar sehemat mungkin. Mungkin itu ya yang bisa kami sarankan. Mungkin saya mau nambahin Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa mencatat tuh kebutuhan kita dan kebutuhan kita selama 1 bulan itu. Nah, dari pencatatan itu tadi kan kita bisa kira-kira penghasilannya nggak cukup nih, gitu kan. Nah, kira-kira tuh mana nih yang bisa saya sampingkan terlebih dahulu dengan menggunakan skala prioritas itu tadi, gitu. Makanya perlu dengan skala prioritas. Nah, karena di dalam skala prioritas kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Karena kalau kebutuhan itu benar-benar harus dilakukan jika keinginan itu bisa ditunda seperti itu. Dan dengan adanya pencatatan keuangan itu tadi, kita bisa meminimalisir mana nih yang bisa kita kurangin ya, gitu, seperti itu. Makanya perlunya pembukuan setiap bulannya. Mungkin itu yang bisa saya tambah. Sudah ya Bu ya. Nah, selanjutnya kepada 3 ibu-ibu yang bertanya tadi dimohon untuk ke depan karena kami ada sebuah hadiah untuk ibu-ibu semua. Silakan 3 ibu-ibu yang bertanya tadi. Sesi dokumentasi kami mohon kesediaan seluruh hadirin serta rekan-rekan KKN untuk dapat maju ke depan guna melakukan sesi foto